Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, abad demi abad terus bergulir, tahun demi tahun terus berputar, bulan demi bulan silih berganti tiada henti, hari demi hari terus kita lalui, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Ya Allah, tanpa disadari, umur ini terus bertambah, tapi usia semakin hari semakin berkurang. Tidak jarang kita dengarkan kematian seseorang yang dikumandangkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat kematian kita yang akan dikumandangkan oleh orang-orang? Tidak jarang kita dengarkan, tidak jarang kita lihat jasad yang terbujur dan disolatkan oleh orang-orang. Pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat jasad kita yang akan terbujur dan disolatkan oleh orang-orang? Perhatikan ratapan, rintihan, tangisan orang-orang yang ditinggal pergi oleh keluarganya. Suatu saat kepergian kita, kematian kita akan ditangisi dan diratapi oleh keluarga kita. Dan ini pasti. 3 kali Allah ulang dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin da'iqatul maut, dalam surah Ali Imran. Kullu nafsin da'iqatul maut, dalam surah Al-Anbiya. Kullu nafsin da'iqatul maut, dalam surah Al-Ankabut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hai manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepadaku kalian akan dikembalikan. Dia datang baghtatan, secara tiba-tiba. Datang kepada yang kaya, datang pula kepada yang miskin. Datang kepada pejabat, datang pula kepada rakyat. Datang kepada orang dewasa, datang pula kepada anak-anak. Dan ketika tiba detik kehadirannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghentikan dan memajukan satu detik pun. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan tidak enggan, dia tetap akan datang. Kul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Ya Allah, terkadang sesuatu yang hak dan pasti masih kita ragukan karena kekotoran jiwa ini. Berapa ribu nasihat, kecaman, ancaman yang kita dengar tentang kematian, tapi masih saja kita santai, tenang dalam menghadapinya, seakan-akan kita hidup untuk selamanya. Tanyakan kepada diri ini, apa yang menyebabkan engkau lupa dari kematian? Apa yang menyebabkan engkau lalai dari kematian? Tanyakan kepada diri kita, apakah kecantikanmu, ketampananmu, pakaianmu, perhiasanmu? Ingat, ketika engkau mati, ketika ajal sampai kepadamu, kain kafan putih, kasar dan murah yang akan meliliti tubuhmu. Apakah kendaraanmu, mobilmu, motormu yang kau bangga-banggakan? Ingat, ketika engkau mati, gerenda kecil dari potongan besi dan kayu yang akan membawa. Apakah bangunanmu, rumahmu, gedungmu, tanahmu yang membuat engkau bermusuhan, benci-membenci, dengki-mendengki satu sama lain? Ingat, ketika engkau mati, ketika ajal sampai kepadamu, tempat yang sempit, gelap, tanpa satu pelita pun yang akan menjadi tempat tinggalmu. Saudara, kita semua telah divonis mati oleh Allah, hanya menunggu giliran, waktu, dan kapan. Kapan jasad ini dimandikan yang dulu mandinya sendiri? Kapan jasad ini dibungkus dengan kain kafan yang dulunya berpakaian sendiri? Kapan jasad ini digotong dengan gerenda yang dulunya berjalan dengan sendiri? Kapan mata ini menangis? Kapan jasad ini ditangisi yang dulunya menangisi kematian seseorang? Kapan dan kapan? Kapan jasad ini disolatkan yang dulunya menyolatkan jenazah orang? Hanya menunggu giliran, waktu, kapan giliran kita? Rasulullah menceritakan, ketika ajal menghampiri seseorang, ketika ruh telah dicabut dari diri seseorang,
Dia masih bisa melihat siapa yang menangisinya, siapa yang memandikan, siapa yang mengafani jasadnya, siapa yang mensolatinya, siapa yang menggiring ke makam, siapa yang menimbus tanah ke makamnya, siapa yang menimbus tanah ke jasadnya. Dia lihat semuanya, dia saksikan. Dia masih bisa menyaksikan siapa yang membacakan talqin, siapa yang mendoakannya, siapa yang mengaminkannya. Dia lihat semuanya. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Jika si mayit orang yang soleh, si mayit akan berkata, asri'ni ila baiti, ya Rab, percepat aku ke tempat tinggalku ya Rab, percepat aku ke makamku ya Rab, percepat aku ke kuburanku ya Rab. Dia lihat surga karena kesolehannya. Tapi jika si mayit orang yang ahli maksiat, koruptor, perampok, pemamer aurat, dia akan berkata, aina tadhabun, aina tadhabun, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana jasadku, berhenti, berhenti, berhenti. Dia takut karena ditampakkan gambaran neraka oleh Allah. Saudara, hidup hanya sekali, mati pun sekali. Oleh karena itu Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, jangan sampai kamu coba-coba mati melainkan dalam keadaan Islam. Karena mati satu-satunya pintu untuk berjumpa dengan Allah. Maka hiasilah diri kita, hiasilah diri kita sebelum menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak takut mati, tidak cari-cari mati, tidak lupakan mati, tapi unik, rindu kepada mati, rindu kepada kematian. Karena kematian perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang selalu dimohonkan oleh orang-orang yang saleh, akhirilah hidupnya agar diakhiri hidupnya dengan penutup yang baik, dengan penutup yang diridhoi oleh Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah yang didamba-dambakan oleh orang yang soleh. Karena ada orang yang baik di awalnya, tapi jelek penutupannya. Karena ada orang yang jelek di awal, tapi indah penutupannya. Indah di detik-detik akhir dari hayatnya, di detik-detik perjumpaannya dengan Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad di detik-detik sakaratul maut kami. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad di waktu ruh dipisah dari jasad kami. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad di waktu kami dimandikan, di waktu kami dikafankan, dan di waktu kami disolatkan. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad ya Rabb di waktu jasad kami digotong. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad ya Rabb di waktu kami diletakkan di kubur, di waktu tanah demi tanah menimbun jasad kami, di waktu tanah demi tanah menutupi tubuh kami. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad ya Rabb. Hadirkanlah kekasihmu Muhammad ya Rabb di waktu kami ditalkinkan, di waktu kami didoakan. Dan hadirkanlah kekasihmu Muhammad ya Rabb ketika datang mungkar dan nakir bertanya kepada kami, di waktu kami dibangkitkan di mahsyar, di waktu kami meniti siratal mustaqim. Hadirkanlah di saat-saat itu kekasihmu Muhammad ya Rabb, sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang berkumpul kelak bersamanya di surga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.